Sejumlah relawan Indonesia diduga diculik oleh tentara Zionis Israel di Laut Mediterania saat hendak menuju Gaza. Dan untuk lengkapnya kita ikuti konferensi pers dari Global Peace Convoy Indonesia berikut. Termasuk bagaimana kemudian menyiapkan dukungan diplomasi dari pemerintah Indonesia agar ikut serta membebaskan kalau nanti terjadi penculikan, termasuk mengelola keluarga yang ada di sini, termasuk juga mengelola keluarga, maksudnya relawan kami yang diculik ya. Kemudian juga terkait dengan penyiapan negara-negara yang akan menjadi jalur pemulangan nantinya ketika nanti dibebaskan misalnya, ini yang kita lakukan. Tapi secara keseluruhan pada dasarnya yang pertama juga kami ingin sampaikan bahwa kami betul-betul mengecam tindakan tentara Israel yang telah menangkap dan mengintercept katakanlah sebagian kapal, bahkan mungkin akhirnya akan semua ya, kita nggak tahu. Itu suatu tindakan di perairan internasional yang seharusnya diberi kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan perairan seperti itu, apalagi untuk misi kemanusiaan. Mungkin sampai di situ dulu. Oke, sampai di situ dulu ya Pak Ahmad. Terima kasih. Berarti ada penjelasan lain mungkin dari Pak Irfan Nugrahani untuk menambahkan tadi keterangan atau update dari Pak Ahmad Jua ini. Silakan Pak Irfan, waktunya. Terima kasih Kang Harvin, rekan-rekan media dan seluruh pegiat kemanusiaan yang hadir dalam kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir menyertai relawan kemanusiaan yang saat ini sedang bertugas dalam misi Global Sumut Flotilla yang kedua. Misi ini merupakan misi yang sah dan legal, dan ini adalah upaya masyarakat sipil dunia berikhtiar, berupaya untuk menembus blokade Gaza. Nah, kita ketahui ada sekitar 9 warga negara Indonesia yang saat ini mewakili masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam Global Sumut Flotilla kedua yang berangkat dari Turki. Dari 9 warga negara Indonesia ini, posisinya ada di 5 kapal, terbagi di 5 kapal. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Maimun selaku koordinator Global Peace Convoy Indonesia dan juga Steering Komite Global Sumut Flotilla kedua di Global, dan juga Pak Ahmad Juwaini. Kita tentu berharap dan juga mengharapkan dorongan, bantuan, doa, dan dukungan lainnya dari masyarakat Indonesia agar misi ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari misi ini. Apa tujuannya? Yaitu adalah bagaimana bantuan kemanusiaan yang dinaikkan ke kapal ini dapat menembus ataupun juga masuk ke perairan Gaza dan juga masuk kepada wilayah Gaza. Warga negara Indonesia yang ikut ini tentu adalah warga sipil, ada relawan kemanusiaan yang selama ini ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepedulian kemanusiaan baik di Indonesia maupun juga di dunia. Selain itu juga ada ikut jurnalis. Nah, tentu ini adalah misi yang kita harapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, hari ini atau malam ini kami menyampaikan update perkembangan sejauh mana misi ini berjalan. Dapat kabar kondisi kapal-kapal sudah memasuki zona yang kritis, yang itu pada misi sebelumnya wilayah ini ataupun di wilayah ini kapal-kapal Global Sumut Flotilla yang pertama juga diintercept gitu. Tadi ada indikasi begitu ya, sudah ada intercept dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Sumut Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan, dan tentunya kita mengecam keras terhadap
upaya ataupun penghentian misi ini, dan harapannya seluruh dunia terus bersuara untuk memastikan kita semuanya bisa mendukung masyarakat sipil yang ikut serta dalam Global Sumut Flotilla kedua ini. Oke, terima kasih Pak Irfan. Ini saya potong. Teman-teman, ini mumpung masih ada jaringan internetnya, di link Zoom masih ada Mas Herman Budianto, salah satu delegasi Indonesia yang masih berada di kapal. Mungkin nanti kita bisa langsung tanya ya, seperti apa gambaran di sana dan seperti apa kondisinya. Mas Herman bisa dinyalakan audionya, Mas? Ya, ya. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, kondisi di sana seperti apa, Mas? Ya, alhamdulillah. Kita dari semalam sudah siaga untuk terus memantau adanya kapal-kapal, ada drone ya. Alhamdulillah malam ya tidak ada drone-drone saja. Kemudian pagi baru muncul adanya dua kapal perang dari IOF. Nah, kapal-kapal ini menurunkan skoci bergerak mendekati mengejar kapal-kapal kita. Nah, alhamdulillah tim kami ini, kapten, krunya ya dari luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver, melakukan penghindaran jauh ya, dan sudah dari sasaran kejaran IOM tadi. Dan tentu ini juga karena pertolongan Allah dari seluruh saudara-saudara sekalian dan Indonesia dimanapun ada. Mas Herman, kondisinya di sekitar seperti apa, Mas? Kondisi di sekitar saat ini seperti apa? Ya, ini seperti ini kondisinya. Kondisinya ombak kadang tenang, kadang besar. Tidak terlihat adanya kapal perang dari IOF maupun dari kapal-kapal kita. Kita juga tidak kelihatan kapal-kapal. Ya, karena memang tadi kita menghindar melebar. Jadi kapal-kapal yang lain memang strateginya menyebar semuanya, meluas, dan nanti kita akan kembali pada titik yang akan kita tuju. Jadi kalau kita tadi sampaikan, arah Gaza adalah lurus, kita menuju ke kanan. Ya, itu kondisi yang dan kami alami, dan mudah-mudahan kita terus bisa lanjutkan sampai ke Gaza, insya Allah. Oke, di samping Mas Herman itu tampak ada Mas Ronggo juga ya. Ini salah satu Ya, delegasi Indonesia juga, teman-teman. Mas Ronggo mungkin bisa memberikan ini Mas pantauannya. Ya, pantauan sejauh ini tidak ada kapal tentara, tapi kami masih terus waspada sampai tadi malam mungkin ya, Mas Arvin. Tadi sempat didekati oleh kapal dari IDF. Iya betul. Semua kapal mendekat karena mereka melakukan kejaran ya. Kalau melakukan manuver yang semakin yang terus kita tetap waspada, kita bikin shift untuk penjagaan dan pantau yang ada di Oke. Mungkin saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman jurnalis yang ingin menanyakan langsung kepada delegasi kita yang ada di kapal. Siapa? Siapa, Mas? Maaf. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bapak sekalian. Saya Satrio dari CNN Indonesia TV. Ya, itulah tadi konferensi pers yang digelar oleh Global Peace Convoy Indonesia yang menyatakan bahwa ada sedikitnya 9 WNI yang diduga ditangkap oleh Zionis Israel karena ikut misi Global Sumut Flotilla tahun ini di 2026.